dipertemukan, sama orang-orang yang kurang baik dijauhkan, terus diyakinkan hatinya dalam pilihan-pilihan yang akan diambil dalam hidup. Terus yang paling penting ingin mendoakan semua keluarga aku dan orang-orang yang aku sayang tuh dijaga lah sama aku. Karena sendiri bisa dikatakan kayak ini hari ini kurban, malam tadi melihat sapinya seperti apa sih sebelum dikurbankan? Jadi itu lumayan last minute ya ketemu sapinya, karena kan yang aku bilang 3 kan ada di dapil, 2 di sini gitu. Jadi baru ketemu tadi malam. Yang satu sapinya tuh makan dulu ya, lapar, yang satu itu nangis gitu. Jadi lumayan ya inilah ada momen sama hewan kurban yang lumayan lucu lah gitu. Semalam sempat keliling-keliling juga ya lihat sapinya. Betul, naik motor ya iseng-iseng aja gitu, karena ya udahlah capek kan, hari ini libur juga tanggal merah, jadi pingin ngelakuin hal yang di luar kebiasaan. Kak Vero, tahun ini kan tadi kan sempat cerita kalau kurbannya lebih banyak. Gimana sih ngelihat perjalanan karir tahun ini? Banyak rezekinya juga, kemudian habis jadi brand ambassador juga. Merhatiin aja ya. Perhatian kan. Yang pasti ya alhamdulillah, maksudnya aku nggak pernah nyangka ya dari pertama kali berkarir di dunia entertainment yang awalnya cuma iseng-iseng, awalnya hanya sekedar pingin bikin orang tua bangga, ternyata tahun demi tahun rezekinya ditambah terus sama Allah, terus juga kesempatannya insya Allah juga berkahnya ditambah gitu. Jadi ya menurut aku ya sama seperti di ajaran Islam aja sih kan, ketika kita memiliki penghasilan, terus sebenarnya sebagian dari penghasilan itu bukan milik kita, itu harus kita bagi-bagi, harus kita sumbang ke orang-orang yang membutuhkan. Dirimu sendiri kayak ikut serta nggak sih kayak mau membagikan ke beberapa? Tadinya mau, cuman aku baru tahu ternyata di sini yang jagal ya. Pemotongan. Dia buru-buru. Jadi biasa itu kalau tahun-tahun sebelumnya habis sholat bisa tidur dulu kan sebentar gitu loh kan. Habis tidur bangun jam 10-an baru dipotong. Bahkan yang tahun lalu tuh ada yang jam 12, ada yang sore gitu di daerah Eyang aku. Cuman yang ini langsung dipotong, jadi kayak ya cuman nggak apa-apa, yang penting kan niatnya bagi-bagi. Ini juga sebenarnya kalau masih ada pingin bagi-bagi juga sih. Kayak ngerasa gimana berbagi sama orang-orang yang kurang beruntung. Menurut aku kayak kebahagiaan orang beda-beda ya. Mungkin ada yang bahagia kalau bisa beli sesuatu, ada yang bahagia ketika bisa memberi sesuatu. Dan kalau bagi aku sih kebahagiaan yang tak ternilai itu adalah ketika kita bisa berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan, dan reaksi dari mereka yang benar-benar tulus dan mendoakan secara ikhlas itu adalah satu hal yang tidak berharga gitu. Jadi ya sebisa mungkin itu yang udah aku lihat dari mama papa dari kecil, jadi yang ingin aku lakukan sekarang ketika ada rezeki ya seperti itu. Artinya memang sekarang dirimu pengen lihat langsung untuk membagikan atau seperti apa nih? Tadi sih pengen ngeliat proses di sembelihnya gimana, karena udah dipotong ya udah paling atau masih ada nggak sih Kak Veve? Masih ada sih. Masih ya udah paling ntar kita bagi-bagi. Ini ke teman-teman wartawan aja lah. Mama nggak nginep hari ini. Nggak merayakan sama mama tahun ini. Merayakan, jadi nanti habis ini selesai bagi-bagi, rencana emang bakal ketemu mama, terus ketemu papa, terus ya udah nikmati hari libur lah, kan dari kemarin nggak ada libur ya, baru hari ini libur. Liburan sendiri biasanya dia ada dinner atau makan-makan bareng atau gimana sih? Makanan khas ada gitu. Atau siapa yang nyate bareng? Oh iya, Karena kan lebaran kan tradisi. Bakar-bakar. Ada rencana Niatnya dari barbecue semalam nggak sih? pingin barbekyuan niatnya, cuman kayaknya hari ini kan semua nggak berjalan sesuai rencana ya. Ya pingin ngeliat kurban tapi enggak gitu. Jadi ya kita lihat nanti, yang pasti sih harus ada ngabisin waktu sama keluarga, sama teman-teman juga gitu. Ini juga adik aku masih tidur, paling nunggu dia bangun baru nanti ke mama, baru keliling lah. Tapi sedikit agak kecewa nggak ngelihat langsung pemotongannya gitu. Seperti apa sih? Jujur kecewa ada sedikit, cuman kan yang penting esensinya bukan melihat hewan kurban kita dipotong kan, esensinya adalah berbagi gitu. Jadi yang paling enggak intinya masih bisa dilakuin lah. Harapan dan doanya sendiri di tahun ini? Harapan dan doanya semoga bisa mempertahankan apa yang sudah dicapai, bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, bisa bisa menjadi berkat untuk lebih banyak orang lagi lah. Tahun depan rencana kurban lagi? Insya Allah pasti lah, kalau ada rezeki dikasih kesempatan pasti kurban. Tapi Vero, maaf soal pergi haji sudah berusaha nabung nggak sih dari sekarang? Umroh. Untuk haji, khusus haji. Untuk haji kepingin banget sebenarnya, cuman nggak tahu kayaknya Belum siap. ya nggak, bukan maksudnya belum Panggilan. belum melihat ada momen yang pas gitu, mau coba umroh dulu, haji kecil dulu, lihat nanti gimana, karena takutnya kan gimana kalau udah haji tuh iya ekspektasinya apa, jadi ya untuk saat ini belum, tapi kepingin banget lah. Kalau soal haji mama sendiri gimana?
mama papa kebetulan udah kan mereka ya. Nggak pengen bareng lagi nggak bareng mama gitu atau Kepingin lah papa? pasti ya. Itu berarti harus inilah mempersiapkan tabungan. Untuk Nah, mempersiapkan untuk- tahun, kalau misalkan haji kan nggak mungkin berangkatnya tahun depan ya, karena kan untuk 10 tahun ke depan. Kira-kira Farel udah kepikiran belum sih? Intinya nabung atau Mendaftarkan diri dulu mendaftarkan gitu. diri dulu. Yang pasti sih kalau nabung udah nabung. Nah kalau masalah mendaftarkan diri segala macem, kalau dari mama papa dulu ya ada aja gitu, kayak misalnya kalau niatnya udah bulat kayak mama papa waktu itu juga harusnya berapa tahun tapi tiba-tiba dapat slot di tahun ini atau di tahun depan. Nah, siapa tahu aku ada rezeki kayak gitu kan, jadi mengharapkan kayak gitu sih. Tapi Farel. bayang nggak sih Farel kalau misalnya pergi haji dapat gelar Haji Farel. Farel gitu. Gimana? Iya, masalahnya itu udah siap atau belum tahu gitu loh kan, harus banyak yang dibenah dan diperbaiki dalam diri sendiri dulu ya. Farel sendiri Lumayan memperdalam agama untuk Persiapkan diri Persiapan buat awal. haji seperti apa? Iya, yang pasti kalau aku sih selalu diajarin sama mama papa ya, kalau agama itu kan bukan soal kesempurnaan, tapi bagaimana kita bisa menjadi lebih baik lagi setiap harinya gitu. Jadi belum tentu kayak aku pun pribadi sampai detik ini jujur belum sholat 5 waktu gitu. Cuman kalau dibandingin sama tahun-tahun sebelumnya mungkin frekuensinya udah lebih sering gitu. Yang mungkin dulu cuman ada zaman-zaman sekolah kan cuman tiap minggu gitu misalnya kan, anak-anak bandel lah cuman Jumat doang sholat, terus mulai tiap hari, terus ntar mulai sehari 2 kali 3 kali gitu. Jadi yang penting lebih baik lagi dan lebih mendekatkan diri sama agama lah setiap hari ya. Oke. tadi Udah? tadi minta apa namanya, minta jodoh gitu, boleh dikasih tahu nggak? Spesifiknya targetnya, gitu. targetnya Kayaknya gitu. setiap Karena tahun kan Farel kalau- selalu pengen Kalau jodoh. habis Iya. lebaran Target haji ini setiap kan umur gitu, atau apa, target kalau habis kapan? lebaran haji biasanya kan banyak orang yang nikah tuh, karena bulan Oh, yang iya? bagus ya, bulan-bulannya katanya Oh, bagus. semoga lah, aku baru tahu gitu. Oh. Ada bulan-bulan nikah gitu. Iya, Ada. ada apa gitu. Hanya panin. Makanya supaya bagus, lancar, langgeng gitu. Musim hujan juga. Kalau tadi jawab pertanyaan kenapa minta jodoh mulu, karena aku rasa ya Allah ngasih mungkin satu-satu nggak bisa ngasih semua kali ya, kayak maksudnya dari karir alhamdulillah dikasih, dari kayak rezeki dikasih, cuman mungkin yang terakhir disiapkan yang terbaik mungkin jodoh gitu, makanya kita berdoa ya di sana. Kalau soal bulan nikah Iya, bulan. baru tahu ya, semoga kalau emang nggak tahu kan. Tapi ada target khusus gitu di usia berapa atau Sebenarnya targetnya dari tahun lalu, cuman gimana ya, mungkin belum ya. Kepinginnya sih yang pasti sebelum umur 30 lah. Kalau bisa di umur 27 kan tahun depan lah ya berarti. Tahun ini tahun depan. Amin. 27. niatnya nggak ada nih kali ya? Hmm? Udah ada yang deket mungkin siapa? Deket sih ada, jujur kayak deket kan namanya masih single pasti deket sama ya kita fase perkenalan lah. Cuman yang ya nggak tahu lah. tapi Mungkin biasanya mau balik kalau lagi kamu sama mantan deketin- nggak? Farel? Nggak pernah nutup kesempatan juga kan, jadi aku juga udah kayak yang muluk-muluk kayak nggak mungkin ini terlalu gini ya, kita buka ini aja lah semua opportunity. Sama mantan nggak? Nggak semua juga lah, itu kita ini banget buaya sekali ya. Tapi biasanya kalau Biasa aja, deketin apa perempuan itu kayak gimana sih treatmentnya, Sangat kayak soft. tahu Iya, ketemuan gitu. atau Sangat, pokoknya cet. Iya. Ceng, belajar, tim Ceng. satset ya, tim Belajar. satset. Karena anaknya Virgo ya, Virgo itu lumayan gengsian dan asik jadi zodiak, perfeksionis ya, jadi nggak mungkin yang berusak-berusukan. Mungkin beberapa contoh ada teman-teman aku yang terlalu frontal, kayak terlalu nge-DM, terlalu nafik. Iya, iya. Aku tuh nggak mungkin gitu. Jadi Kalau Kak lebih Farel gimana? Santai, tapi padahal ngebet ya? Iya, santai, tahu-tahu dia baper. Nah. Oh, kena tuh. Tapi untuk kalangan sendiri, kalangan entertain lagi kah atau enggak? Pengen ya? Nggak ada kalangan-kalangan lah ya, kalau di entertainment nggak apa-apa, kalau nggak di entertainment juga nggak Karena kan apa-apa. banyak sekali gitu kan, kalau di entertain waktunya juga kurang atau seperti apa gitu kan. Ya plus minus lah menurut aku. Kalau di entertainment ya mungkin dari segi waktu kerjaan kita tahu kerjaannya seperti ini kan, harus banyak chemistry sama lawan main, waktu nggak banyak. Cuman di entertainment juga nilai lebihnya ya saling tahu dunianya seperti apa, lebih relate gitu. Begitupun kalau nggak di entertainment ya ada plus minusnya juga. Mama papa sendiri ada membantu buat mencari Dijodohkan. jodoh nggak sih? Atau sempat dijodoh-jodohin nggak sih? atau Ron? dikenali? Iya, dijodoh-jodohin sama Atau orang tua. dikenali? Sama ada mungkin Mama Vena ya. Mama Vena kan orangnya perfeksionis juga. Ada fase di mana Mama tuh menjodohkan dengan berbagai macam kalangan, berbagai usia juga. Cuman ya udah kita lihat aja yang terbaik yang mana nanti. Risih nggak sih Ron? Sampai dijodoh-jodohin gitu, kayak ngerasa nggak percaya diri gitu? Enggak lah, enggak. Kok justru malah aku melihatnya itu niat baik dari orang tua yang pingin jodoh yang terbaik buat anaknya. Cuman ya kan kembali lagi kita yang mengatur kayak temponya, pilihan nanti kan terserah kita lah. Tapi selektif banget nggak sih dalam pasangan? Mamah mungkin selektif banget ya,
karena selalu dari dulu harus beauty, brain, behavior seperti Putri Indonesia. Wih, kalau Karena- Kakak Sekarang semakin dewasa akunya dan mamanya semakin tua udah nggak terlalu strict dulu lah. Tapi mungkin pernah cara nggak sih jatuh cinta dengan seseorang tapi belum pernah mengutarakan dengan orang itu? Eceng banget. mengundang Belum, mengundang iya, perasaan. belum. Jatuh banget ceritanya. Asik. Lagi galau kayaknya sih. Oh, Belum galau. pernah sih, belum pernah. Ya, cuman kayak gitu aku biasanya tuh lama, jadi untuk kayak waktu itu aja sama mantan aku untuk bisa pacaran aja tuh waktunya setahun lebih, setahun setengah, 2 tahun kenal baru pacaran gitu. Jadi emang anaknya karena gengsian juga jadi lama gitu PDKT-nya pasti. Tapi di tempat Naung partai sendiri sudah ada lirikan-lirikan belum sih? Pan. Panin. Gini ya. Udah ada belum? Maksudnya kan wanita karir di dunia politik banyak ya saat ini. Iya, yang pasti menurut aku yang kayak aku bilang tadi ya, kita nggak pernah tahu jodoh datangnya dari mana. Cuman kalau untuk di partai sendiri, untuk saat ini sih aku lebih banyak berteman lah, lebih banyak kayak membuka koneksi, lebih banyak belajar. Kan aku juga junior di dunia ini ya, masih baru gitu, jadi banyak belajar dari yang senior.